Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang teori persediaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Ahmad Hidayatullah dengan NIM D602302444. Oke, saya Muhammad Mamuji dengan NIM D602302443. Saya Galang Santoro dengan NIM D602302344. Saya Ahmad Kurniawan Zuluri dengan NIM D602302335. Baik, saya akan menjelaskan topik Baik, saya akan membahas topik model stokastik periode tunggal atau single periodik yang dirancang untuk produk yang mudah rusak atau versible produk. Produk ini memiliki ciri-ciri seperti tidak bisa disimpan lama, hanya bisa dijual dalam satu periode waktu, seperti harian, musiman, dan sebagainya. Sisa stok biasanya tidak memiliki nilai atau nilai yang sangat kecil. Nah, contoh dari produk yang mudah rusak ini seperti satu surat kabar harian, majalah dan buletin, makanan segar di restoran, buah dan sayur segar, pohon Natal, pakaian musiman, kartu ucapan musiman, barang mode cepat, mobil baru di akhir tahun, lalu produk yang akan segera usang, terus suku cadang vital terakhir, serta kursi pesawat yang tidak dapat dijual setelah penerbangan. Nah, untuk kursi pesawat sendiri, muncul cabang baru dari teori persediaan yang disebut sebagai revenue management. Nah, dari penjelasan di atas, pertanyaannya bagaimana cara menentukan jumlah pemesanan optimal untuk produk yang hanya berlaku dalam satu periode dan tidak bisa disimpan untuk periode selanjutnya. Ini bisa dengan cara mempertimbangkan permintaan acak dan biaya pangan atau kelebihan stok. Nah, itu semua dapat kita jawab menggunakan stokastik single periode inventory model atau disebut juga sebagai new vendor problem, karena kasus klasiknya adalah penjual koran yang harus memutuskan berapa banyak koran yang harus ia beli tiap hari. Nah, tujuan modelnya sendiri adalah menentukan jumlah pemesanan optimal I atau S untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, atau expected profit untuk meminimalkan biaya ekspektasi atau expected cost. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Pada contoh soal di atas diketahui bahwa seorang distribusi sepeda menerima tawaran dari produsen untuk melakukan pembelian sekali saja atau one time order. Dari model sepeda yang akan dihentikan produksinya, informasi rinci sebagai berikut. Yang pertama, biaya beli per unitnya adalah $2.000. Terus harga jual ke pelanggan itu $450. Terus nilai sisa jika sepeda tidak terjual adalah $100. Lalu tidak ada biaya pemesanan tambahan dan tidak ada persediaan awal atau inventorinya nol. Terus ada asumsi tambahan. Pertama, permintaan dari toko sepeda adalah variabel acak atau random variable day. Hal distributor tidak tahu berapa permintaan pasti untuk musim Natal ini. Terus untuk permintaan yang tidak terpenuhi tidak akan di backlog atau tidak dipenuhi belakangan. Terus distributor dapat menjual sisa sepeda setelah Natal dengan harga $100, menghasilkan kerugian sebesar $90 dari harga beli. Lalu biaya kehilangan permintaan atau storage akibat tidak adanya stok HP kan diasumsikan sebagai nol. Lalu ditanya berapa jumlah sepeda S optimal untuk dipesan di distribusi agar keuntungan maksimum tercapai atau secara ekuivalen total biaya ekspedisi minimum. Lalu dijawab. Pertama, kita mendefinisikan variabel. Untuk variabel S sendiri adalah jumlah sepeda yang dipesan oleh distributor, dan variabel D adalah permintaan aktual toko sepeda atau random variable. Lalu min kurung perawal D, DS adalah jumlah sepeda yang terjual, dan max kurung perawal 0,S sampai D adalah jumlah sepeda tidak terjual, dan max kurung kawal 0,D sampai S adalah permintaan yang tidak dipenuhi. Terus langkah berikutnya adalah
menjelaskan tentang keuntungan profit. Nah, ini sendiri penjelasannya itu $450 dikali dengan jumlah yang terjual atau jumlah pendapatan. Terus $700 dikali dengan jumlah yang dibeli, lalu $90 dikali dengan jumlah sisa yang dijual seharga $100. Inilah sisa dari stok yang tidak terjual. Karena 400 min D, S sama dengan 450D kurangi 450 dikali max dalam kurung 0, D kurangi S, maka fungsi profit dapat ditulis ulang sebagai seperti ini. Seperti yang di atas ini. Profit sama dengan 450D dikurangi 450 dikali max dalam kurung 0, D sampai S dikurangi 200S ditambah 90 dikali max dalam kurung 0, S sampai D. Karena 450D adalah konstanta terhadap S, tidak mempengaruhi keputusan jumlah pemesanan, maka fungsi objektif yang akan diminimalkan adalah total cost. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, tadi sudah dibahas oleh teman saya untuk total biayanya yaitu 450 max 0, D min S plus 2000 S min 90 max dalam kurung 0, S min D. Nah, selanjutnya lebih tepatnya karena total biaya adalah variabel acak atau dalam kata lain karena D adalah variabel acak, tujuan yang diadopsi untuk model ini adalah meminimalkan nilai harapan dari total biaya. Nah, selanjutnya dalam diskusi interpretasi biaya kekurangan diasumsikan bahwa permintaan yang tidak terpenuhi dianggap hilang atau tidak ada backlogging. Jika permintaan yang tidak terpenuhi bisa dipenuhi oleh pengiriman prioritas, maka penalaran serupa akan berlaku. Komponen pendapatan dari pemasukan akan menjadi harga jual sepeda menjadi harganya itu $450 dikalikan jumlah permintaan yang tidak terpenuhi ketika terjadi kekurangan. Kemudian jika distributor bisa membeli dari pabrikan seharga $350 ditambah biaya kirim cepat, misalnya biaya kirimnya itu $20, maka biaya kekurangan yang sesuai adalah $370 per sepeda. Atau dalam kata lain, jika ada juga kehilangan reputasi, maka nilai ini juga harus ditambahkan. Kemudian distributor tidak tahu berapa permintaan terhadap sepeda, yaitu permintaan D adalah variabel acak atau tidak diketahui secara pasti. Namun kebijakan inventory optimal bisa diperoleh jika informasi tentang distribusi probabilitas dari D tersedia. Nah, ini di sini dicantumkan PD atau PD dalam kurung D sama dengan P kurung Murawa D sama dengan D kecil. Akan diasumsikan bahwa PD dalam kurung D kecil diketahui untuk semua nilai D yang meliputi 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang asumsi dari model ini. Yang pertama, asumsinya yaitu setiap aplikasi melibatkan satu produk yang mudah rusak. Kemudian yang kedua, setiap aplikasi melibatkan satu periode waktu, setelah itu produk tidak dapat dijual. Nah, yang ketiga, namun mungkin ada sisa atau salvage value untuk unit-unit yang tersisa di akhir periode. Nah, yang keempat mungkin ada inventory awal pada awal periode dilambangkan dengan sesuai di sini dilambangkan I, yaitu inventory awal. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah kelima, satu-satunya keputusan yang dibuat adalah jumlah unit yang dipesan atau baik dibeli atau diproduksi agar bisa dimasukkan ke dalam inventory di awal periode. Maka dapat misalkan Q sama dengan
jumlah pesanan atau order quantity. Kemudian S yaitu tingkat stok atau inventory setelah menerima pesanan. Jadi untuk S sendiri itu dapat dirumuskan S sama dengan I plus Q. Jadi inventory awal ditambah dengan jumlah pesanannya. Kemudian untuk langsung saja ke langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6. Permintaan untuk mengambil unit dari inventory selama periode waktu adalah variabel acak D. Namun distribusi probabilitas dari D diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan. Nah, yang kemudian itu langkah ke-7. Di sini langkah ke-7 yaitu setelah menghapus pendapatan karena permintaan yang terpenuhi, karena ini tidak tergantung pada keputusan S, maka tujuannya adalah meminimalkan nilai harapan dari total biaya, di mana komponen biaya adalah, nah untuk komponennya itu ada yang pertama K. K itu biaya penyiapan untuk membeli atau memproduksi satu batch unit atau biasa disebut dengan setup cost. Kemudian C. C di sini adalah biaya satuan untuk membeli atau memproduksi tiap unit atau biasa unit cost. Nah, kemudian H itu holding cost, yaitu atau biaya penyimpanan per unit yang tersisa di akhir periode. Kemudian yang P. P ini adalah short cash cost atau biaya kekurangan per unit permintaan yang tidak terpenuhi atau termasuk pendapatan yang hilang dari kerugian akibat hilangnya kepercayaan pelanggan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas analisis model tanpa inventory awal atau I-nya dimisalkan sama dengan 0 dan tanpa biaya setup atau K sama dengan 0. Sebelum menganalisis model dalam bentuk umumnya akan lebih instruktif untuk memulai dari kasus yang lebih sederhana yaitu I sama dengan 0 atau tidak ada inventory awal dan K sama dengan 0 atau tidak ada biaya setup. Kemudian keputusan tentang nilai S jumlah inventory yang akan diperoleh tergantung pada distribusi probabilitas dari permintaan D. Jika lebih besar dari permintaan yang diharapkan, akan ada risiko kelebihan stok atau biaya penyimpanan. Sebaliknya, jika S terlalu rendah, maka risiko kekurangan stok dan kehilangan penjualan muncul, maka perlu dicari nilai S yang meminimalkan nilai harapan dari jumlah dua jenis biaya tersebut. Nah, di sini ada jumlah yang dijual diberikan. Untuk min DS itu dari DS-nya sendiri itu jika D kurang dari S, kemudian S jika D lebih dari sama dengan S. Nah, karena permintaan adalah variabel acak atau dengan distribusi probabilitas PD kecil, maka biaya ini juga menjadi variabel acak. Nilai harapan dari biaya tersebut atau yang diminimalkan diberikan oleh mungkin bisa sesuai dengan rumus ini yaitu C S sama dengan E, C, DS dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan dari rumus ini mungkin yaitu fungsi CAS tergantung pada distribusi probabilitas D. Seringkali representasi distribusi probabilitas ini sulit, khususnya jika permintaan dapat bervariasi dalam rentang yang luas. Oleh karena itu, variabel acak biasanya didekati oleh variabel acak kontinu yang memungkinkan penyederhanaan dengan menggunakan nilai ekspektasi berbasis integral bukan penjumlahan diskrit. Nah, ini selanjutnya untuk variabel acak kontinu didefinisikan Fx. Fx itu fungsi kepadatan probabilitas. Kemudian Fd dalam kurung D kecil ini adalah fungsi distribusi kumulatif. Nah, selanjutnya jadi sehingga F dalam kurung D kecil sama dengan integral dari D 0 Fx dx. Saat memilih tingkat inventory CDF F dalam kurung D kecil menjadi probabilitas bahwa kekurangan tidak akan terjadi sebelum akhir periode. Ini disebut sebagai tingkat layanan atau service level ini yang diberikan oleh jumlah pesanan. Untuk biaya harapan yang bersesuaian dengan CS dapat direpresentasikan dalam rumus sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat sendiri di sini. Ini sudah dijabarkan di sini. CS sama dengan E, CD, S sama dengan integral dari tak terhingga 0 dan seterusnya. Di sini sehingga diperoleh CS plus integral tak terhingga S, P
X min S Fx dx plus integral S 0 H S min X Fx dx. Nah, selanjutnya di sini saat memilih tingkat persediaan S, fungsi distribusi. Nah, di sini selanjutnya diperlukan untuk mencari nilai S, sebut S optimum yang meminimalkan CS. Menemukan rumus untuk S memerlukan derivasi yang panjang dan cukup rumit, sehingga perlu memberikan hasil akhirnya. Tambahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi CS memiliki bentuk seperti pada gambar 18.4 ini. Di sini sesuai grafik ini. Mana fungsi ini merupakan fungsi konveks, artinya turunan keduanya tidak negatif di mana-mana. Bahkan ini adalah fungsi konveks ketat, atau artinya turunan kedua positif di mana-mana jika Fx lebih dari 0 untuk semua X lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya turunan pertama menjadi positif untuk nilai S yang cukup besar, sehingga CS pasti memiliki minimum global. Minimum global ini ditunjukkan sebagai S optimum. Jadi S sama dengan S optimum adalah tingkat inventory optimal untuk diperoleh yang setara dengan jumlah pesanan Q sama dengan S optimum yang diterima di awal periode. Secara khusus tambahan satu ini menemukan bahwa tingkat inventory optimal atau S optimum itu adalah nilai yang memenuhi sebagai berikut. Jadi untuk menemukan S optimum diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu P min C per P plus H. Nah, di sini langsung ke sini kita akan membahas. Nah, di sini model stok stokastik satu periode untuk produk yang mudah rusak. Dengan demikian, S optimum adalah tingkat layanan optimal atau yang bisa disebut optimal service. Yaitu S optimum dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan tersebut secara aljabar atau dengan menggunakan menggambarkan CDF, fungsi distribusi kumulatif. Untuk memahami sisi kanan dari persamaan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu P min C itu unit cost of ordering, pengurangan keuntungan akibat gagal menjual satu unit produk yang seharusnya bisa dijual selama periode tersebut. Kemudian C plus H, yaitu unit cost, penurunan keuntungan akibat memesan satu unit yang tidak bisa dijual selama periode tersebut. Nah, dari situ bisa diambil untuk mencari tingkat layanan optimal, bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu C under atau biaya under ordering dibagi dengan biaya under ordering plus biaya over ordering. Nah, jadi jika permintaan diasumsikan memiliki distribusi diskrit, maka CDF dari permintaan didefinisikan sebagai ini, FD sama dengan sigma N sama dengan 0 D P D besar dalam kurung N kecil. Kemudian maka nilai stok optimal S optimum adalah dengan integer terkecil yang memenuhi ini S optimum lebih dari sama dengan P min C per P plus H. Oke, selanjutnya mengenai penerapan pada contoh, kita kembali ke contoh sepeda yang telah dijelaskan di bagian awal ini. Oke, misalkan permintaan sepeda mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit, sehingga fungsi kepadatan probabilitas yaitu Fx sama dengan 1 per 10.000 kali E pangkat minus X dibagi 10.000. Untuk X sendiri lebih besar sama dengan 0, kemudian untuk Fx sama dengan 0, dan untuk X kurang dari 0. Kemudian fungsi distribusi kumulatif yaitu Fd sama dengan 1 dibagi dengan 10.000 E dipangkatkan dengan minus X dibagi 10.000 dx sama dengan 1 dikurangi E
pangkat minus D dibagi 10.000. Oke, data yang diberikan yaitu ada C sama dengan 200, yaitu biaya pembelian per unit, kemudian ada P 450 harga jual per unit, kemudian ada H minus 90 yaitu biaya penyimpanan bersih per unit. Oke, langkah selanjutnya yaitu data tersebut kita bisa menggunakan rumus untuk mencari persediaan optimal, yaitu Fs aksen. Fx aksen sama dengan P dikurangi C dibagi dengan P ditambah H sama dengan 450 dikurangi 200 dibagi dengan 450 dibagi dengan 90 sama dengan 250 dibagi 360 sama dengan 0,6944. Oke, kemudian gunakan ini dalam fungsi CDF, yaitu F dalam kurung S aksen sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus S aksen dibagi dengan 10.000 sama dengan 0,6944. Kemudian E pangkat minus S aksen dibagi dengan 10.000 sama dengan 1 minus 0,6944 sama dengan 0,3056. Oke, kemudian minus S aksen dibagi dengan 10.000 sama dengan minus 1,1856. X aksen sendiri menjadi 11,856. Kesimpulannya, jumlah stok optimal yang sebaiknya dimiliki distributor untuk menghadapi musim penjualan Natal adalah sekitar 11.856 sepeda. Ini sedikit lebih tinggi dari permintaan rata-rata 10.000 yang masuk akal karena model memperhitungkan resiko kekurangan stok dan potensi nilai sisa dari barang tidak terjual. Oke, selanjutnya mengenai akibat nilai X aksen, tingkat persediaan optimal yang harus dimiliki sejak awal untuk mulai memenuhi permintaan adalah nilai yang memenuhi. Oke, dengan menggunakan logaritma natural, persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. E dikurangi dengan pangkat dengan S aksen dibagi 10.000 sama dengan 1 dikurangi 0,69444 sama dengan 0,30556. Oke, menghasilkan X aksen yaitu 11,856 seperti yang dijelaskan tadi. Jadi distributor sebaiknya menyediakan 11.856 sepeda. Oke, analisis model dengan inventory awal dalam kurung I lebih besar daripada 0, tetapi tanpa biaya setup K sama dengan 0. Oke, sekarang kita tinjau khusus di mana terdapat persediaan awal I lebih dari 0, artinya sudah ada unit yang tersedia di awal periode sebelum pesanan dilakukan. Oke, contohnya jika distributor sudah memiliki 500 sepeda sebelum memesan, maka I sama dengan 500. Kita tetap mengasumsikan tidak ada biaya setup, yaitu K sama dengan 0. Oke, misalkan C dalam kurung S sama dengan ekspektasi biaya total untuk model ini pada nilai stok S, yaitu jumlah stok setelah pesanan diterima. Oke, tujuannya yaitu memilih nilai S yang berarti memesan I sama dengan S dikurangi I untuk meminimalkan biaya total ekspektasi C dalam kurung S. Oke, model biaya ini identik dengan model sebelumnya, yaitu S I sama dengan 0, kecuali pada komponen pertama. Jika sebelumnya CS, sekarang menjadi C dalam kurung S minus I, karena sudah ada I unit. Oke, jadi nilai C dalam kurung S sama dengan CS, 1 sama dengan I sama dengan 0 dikurangi CI. Oke, karena I adalah konstan, nilai X aksen yang meminimalkan CS tidak berubah dari kasus sebelumnya, yaitu tetap pada angka 11.856. Oke, namun karena nilai S harus memenuhi S lebih besar sama dengan I, jadi nilai I lebih besar daripada S aksen, maka tidak perlu memesan sepeda. Maka kebijakan optimalnya adalah
Oke, untuk kebijakan persediaan optimal dengan I lebih besar dari 0 dan K sama dengan 0. Oke, jika kurang dari S aksen, maka pesan sebaiknya S aksen dikurangi I untuk mencapai tingkat stok optimal. Oke, jika lebih besar sama dengan S aksen, maka tidak perlu memesan. Oke, di mana X aksen, X aksen sama dengan P dikurangi C dibagi dengan P ditambah H. Oke, sehingga nilai dari X aksen sendiri yaitu 11.856. Oke, penerapan pada contoh sepeda ini, jika distributor memiliki 500 sepeda di awal, maka nilai S aksen dikurangi I sama dengan 11.856 dikurangi dengan 500 sama dengan 11.356. Maka distributor harus memesan 11.356 sepeda. Oke, jika distributor sudah memilih 12.000 sepeda, maka nilai I lebih besar daripada X aksen. Nah, sehingga tidak perlu untuk memesan sepeda tersebut. Lanjut ke subbab selanjutnya yaitu menganalisis model dengan setup cost atau K lebih dari 0. Sekarang kita pertimbangkan versi terakhir dari model di mana K lebih dari 0, sehingga terdapat biaya setup sebesar K yang dikenakan untuk pembelian atau produksi seluruh batch unit yang dipesan. Dalam contoh sepeda, jika terdapat biaya administrasi sebesar $8.000 untuk melakukan pemesanan khusus sepeda untuk musim Natal, maka K sama dengan 8.000. Sekarang kita dapat memberikan nilai pada persediaan awal, misalnya I lebih dari 0. Dengan K lebih dari 0, maka biaya ekspektasi dengan nilai variabel keputusan S itu adalah CS seperti sebagai berikut. Jika terdapat pemesanan dan persamaan yang bawah jika tidak terdapat pemesanan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan fungsi biaya ekspektasi pada gambar 1814 yang mengasumsikan bahwa I sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka rumus CS itu sama dengan K plus CS besar dikurangi CL jika terdapat order, dan CI sama dengan CI dikurangi CI jika tidak terdapat order. Karena I adalah sebuah konstanta, maka komponen CI pada kedua ekspresi dapat diabaikan dalam proses meminimalkan CS terhadap S lebih dari sama dengan I. Akibatnya, grafik CS dalam gambar 18.14 dapat digunakan untuk menentukan apakah pemesanan perlu dilakukan, dan jika ya, berapa nilai S yang sebaiknya dipilih. Berikut adalah grafik yang digunakan. Nilai optimal dari persediaan digambarkan oleh S besar bintang. Dapat dilihat dari grafik, jika persediaan melebihi dari titik stok optimal, maka akan terjadi kenaikan biaya, dan jika stoknya itu kurang dari stok optimal, maka juga akan terjadi kenaikan biaya. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari titik optimal atau S bintangnya. Sehingga jika I kurang dari S kecil bintang, maka C S besar bintang kurang dari K plus C dalam kurung I. Sehingga harus melakukan order dengan stok sebesar stok optimalnya.
Dan jika I lebih dari sama dengan S kecil bintang, dengan CS kurang dari sama dengan K plus C dalam huruf I, untuk S lebih dari sama dengan I, maka tidak diperlukan pemesanan. Dengan kata lain, jika persediaan awal I kurang lebih, maaf, kurang dari S kecil bintang, maka mengeluarkan biaya setup K adalah layak atau worth it karena meningkatkan tingkat persediaan hingga S besar bintang atau titik stok optimal yang kita cari, dan akan mengurangi biaya ekspektasi yang tersisa lebih besar dari K dibandingkan jika tidak melakukan pemesanan. Namun jika I lebih dari S bintang, maka tidak mungkin menutup biaya setup K dengan pemesan berapapun jumlahnya. Dan jika I sama dengan S bintang, hanya akan mengurangi biaya ekspektasi sebesar K. Jadi tidak ada manfaat nyata untuk memesannya kembali. Hal ini mengarah pada suatu aturan persediaan sebagai berikut. Kebijakan persediaan optimal dengan I lebih dari sama dengan 0 dan K lebih dari 0. Pertama, jika I kurang dari S kecil bintang, maka lakukan pemesanan sebanyak S optimal bintang dikurangi I untuk menaikkan tingkat persediaan menjadi S optimal atau S besar bintang. Dan jika I bintang lebih dari sama dengan S kecil bintang, maka tidak perlu melakukan pemesanan. Bisa kita lihat rumus dalam kotak sebelumnya. Ketika permintaan mengikuti distribusi uniform atau seragam atau exponential distribution, terdapat prosedur otomatis atau IOR tutorial untuk menghitung nilai dari S bintang kecil, S kecil bintang dan S besar bintang. Template Excel serupa juga tersedia dalam file Excel bab ini di situs web yang telah ada. Jenis kebijakan ini dikenal dengan kebijakan S kecil, S besar, dan telah digunakan secara luas di dunia industri. Kebijakan S kecil, S besar juga sering diterapkan ketika menggunakan model peninjauan periodik stokastik untuk produk stabil, di mana perlu mempertimbangkan beberapa periode waktu. Dalam kasus ini, penentuan kebijakan persediaan optimal menjadi lebih kompleks karena nilai S kecil dan S besar mungkin berbeda untuk setiap periode. Penerapan pada contoh sepeda tadi. Misalkan biaya administrasi untuk melakukan pemesanan khusus sepeda untuk musim Natal mendatang diperkirakan sebesar $8.000. Dengan demikian, parameter model sekarang adalah sebagai berikut. Diketahui K sama dengan 8.000. 8.000 didapatkan dari estimasi pengadaannya tadi. Lalu untuk C sama dengan 200, P kecil sama dengan 450, dan H sama dengan minus 90. Data C, PH ini didapatkan dari data sebelumnya. Sebagai tambahan, K adalah biaya setup, C adalah biaya pembelian per unit, P kecil adalah harga jual per unit atau biaya kekurangan stok, sedangkan H adalah biaya penyimpanan bersih per unit dikurangi negatif. Kenapa negatif? Karena ada nilai sisa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, permintaan terhadap sepeda diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata sekitar 10.000 unit. Telah ditemukan sebelumnya bahwa S besar bintang atau titik S optimal itu sebesar 11.856. Untuk menentukan nilai S kecil bintang, kita perlu menyelesaikan persamaan sebagai berikut.
C dalam kurung S kecil bintang sama dengan K besar atau biaya setupnya tadi ditambah C S besar bintang. Artinya, kita menghitung biaya ekspektasi ketika stok dinaikkan ke S bintang dan menyamakan dengan total biaya ketika tidak melakukan pemesanan dan membiarkan stok tetap di S bintang dengan persamaan sebagai berikut. 200 S kecil bintang ditambah 450 integral dari tak terhingga S kurangi S kecil bintang 1/10.000 pangkat min X bagi 10.000 turunan dikurangi 90 integral dari S bintang kecil sampai dengan 0. S kecil bintang dikurangi X dikali 1/10.000 dikali pangkat min X dibagi 10.000 dx. Maka dari hasil tersebut, eh, setelah melakukan perhitungan panjang untuk memperoleh nilai pada sisi kanan persamaan dan menyederhanakan sisi kiri menjadi bentuk ekspresi dalam variabel S kecil bintang, akhirnya persamaan tersebut menghasilkan solusi numerik dengan S kecil bintang sebesar 10.674. Dengan demikian, kebijakan persediaan yang optimal adalah jika jumlah sepeda yang tersedia kurang dari 10.674, maka tingkatkan persediaan hingga mencapai 11.856 sepeda. Jika jumlah sepeda yang tersedia sama dengan atau lebih dari 10.674, maka tidak perlu melakukan pemesanan. Jadi ini adalah titik optimal yang kita cari. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh tadi, perhitungan yang panjang diperlukan untuk menentukan nilai dari S kecil bintang. Bahkan ketika permintaan mengikuti distribusi yang cukup sederhana seperti distribusi eksponensial. Oleh karena itu, dengan distribusi permintaan seperti ini, kita akan mengembangkan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dihitung untuk menentukan kebijakan persediaan optimal. Seperti dijelaskan pada bagian 17.4, untuk distribusi eksponensial 1 dibagi alfa dengan kemungkinan si dengan kemungkinan fungsi kepadatan probabilitas sebesar fungsi X sama dengan alfa dikali pangkat min AX untuk X lebih dari sama dengan 0 dan fungsi X sama dengan 1 dikurangi pangkat min alfa X untuk X lebih besar dari 0. Dari persamaan tersebut didapatkan S besar pangkat S besar bintang sama dengan 1 dibagi alfa in H plus P dibagi H plus C adalah solusi eksak untuk S besar bintang. Untuk mulai mengembangkan pendekatan aproksimasi terhadap S kecil bintang, kita mulai dengan persamaan eksak berikut. C besar dalam kurung S kecil bintang sama dengan K plus C besar S besar bintang. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut setelah dimasukkan dengan persamaan berikutnya, yaitu C plus H dalam kurung dikali S ditambah 1 dibagi alfa dikali H plus P dikali dipangkatkan minus alfa kali S dikurangi H per alfa. Lalu pada persamaan akhirnya itu menghasilkan sebagai berikut: 1 per alfa dikali dalam kurung H plus P dikali pangkat minus alfa kali S kecil bintang dibagi pangkat minus alfa kali S besar bintang sama dengan
K besar plus C plus H dalam kurung dikali delta ditambah 1 dibagi alfa dikali dalam kurung C plus H. Lalu dibagi dengan H plus C dibagi H plus B. Selanjutnya dapat disederhanakan sebagai berikut. E pangkat alfa kali delta sama dengan alfa kali K besar dibagi C plus H ditambah alfa kali delta ditambah 1. Jika alfa delta itu mendekati 0, maka ekspresi eksponensialnya itu dapat dikembangkan menggunakan deret Taylor di sekitar 0. Jika semua suku setelah suku kuadrat diabaikan, maka hasilnya menjadi berikut. Dan ditemukan rumus akhirnya yaitu S kecil bintang mendekati S besar bintang dikurangi. S kecil bintang itu sama dengan S besar bintang dikurangi akar dari 2K dibagi alfa dikali dalam kurung C plus H. Dengan menggunakan nilai aproksimasi dari contoh sepeda yang ada di atas, maka delta itu kurang lebih sama dengan akar dari perkalian dari 2, 10.000 dan 8.000 dibagi 200 kurangi 90 menghasilkan 1.206. Jadi, hasil akhir dari S kecil bintang adalah pengurangan dari S11.856 dikurangi delta yaitu 1.206 dan ditemukan sebesar 10.650. Hasil ini mendekati nilai eksak dari S kecil bintang sebesar 10.674. Jadi dapat menggunakan rumus yang di atas atau rumus penyederhanaan yang di bawah ini, S kecil bintang sama dengan S besar bintang dikurangi akar 2K dibagi alfa kali C plus H dengan hasil relatif hampir sama dengan nilai eksak sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami. Sebagai penutup, menurut Taichi Ono, waste terbesar dari suatu perusahaan adalah inventory. Maka sebagai industrial engineer penting untuk melihat untuk mengendalikan inventory dengan salah satunya menggunakan teori persediaan yang sudah kita pelajari. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.